Anak istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma asli umat Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. warham umat Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang saya hormati seluruh pengurus organisasi tingkat Kota Mataram yang hadir, ada pengurus daerah, pengurus cabang. Kebetulan pengurus cabang banyak yang baru-baru terpilih hadir dari Surabaya, Karbela, Laparan, Penat, Mataram, Cakra. Yang saya hormati para pengasuh mobil khusus, Dewan Pembina, Ketua Yayasan, para pejuang, Nahdlatul Ulama, para pengasuh, pembina, pengajar, anak-anakku, para santri, santriwati, calon-calon pejuang umat Islam, calon-calon pejuang agama, bangsa dan negara melalui wadah Nahdlatul Ulama yang saya cintai, saya banggakan dan saya hormati. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini Allah masih memberikan kita kesehatan, keafiatan. Maka mari tetap kita mengatakan alhamdulillah wa syukurillah bahwa sampai hari ini tanggal 10 November 2020 kita bisa melaksanakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengikuti atau melaksanakan upacara bendera. Upacara bendera ini bermakna selain ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap Hari Pahlawan Nasional, wabil khusus di NTB ada pahlawan nasional yang satu-satunya dari Nusa Tenggara Barat sudah diresmikan, sudah dikukuhkan oleh Presiden Republik Indonesia tahun 2017. Makna yang kedua upacara bendera ini adalah bagaimana mengokohkan semangat juang kita, semangat ber-Indonesia, berbangsa dan bernegara. Inilah cara kita mengukuhkan bahwa kita siap ber-Indonesia, siap berbangsa dan bernegara, kemudian mengikuti seluruh tatanan yang ditetapkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh kita terprovokasi dengan ujaran-ujaran kebencian yang akan merusak tatanan persatuan dan kesatuan kita berbangsa dan bernegara, apapun dalih dan apapun alasannya. Jangan sampai kejadian di Prancis hanya karena beralasan kebebasan berpendapat terus boleh menghina Rasulullah SAW. Tidak boleh, dengan alasan apapun tidak boleh kita menurunkan martabat personal, mau apalagi martabat bangsa. Yang kedua, selawat dan salam terus istiqomah kita sampaikan ke hari Bandung dengan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Kita berbanyak membaca selawat, berselawat terus, karena pada bulan November ini juga kebetulan bersamaan dengan bulan Rabiul Awal, di mana kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang sudah tanggal 26 ya, 26 Rabiul Awal. Tetaplah kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mohon agar mendapat syafaat dari beliau yaumil akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, anak-anakku, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa pesan untuk kita semua, wabil khusus untuk anak-anakku sekalian, para santri-santriwati. Momentum Hari Pahlawan tahun 2020 ini mari kita manfaatkan, gunakan sebaik-baiknya dalam rangka kita pertama meningkatkan kualitas diri kita. Anak-anakku yang masih belajar, paksa diri belajar dalam keadaan apapun. Semua jenis kitab pelajaran itu dibaca terus
dibaca. Karena dengan membaca, menelaah, mengkaji kitab-kitab dan buku-buku itu akan menyempurnakan, memparipurnakan pengetahuan kita, ya. Supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Mumpung anak-anak masih muda, ya sering Al-Maghfurullah wa Maulana Syekh menyampaikan kepada kita, kepada murid-murid beliau, juga Bapak Tuan Guru Banjan sebagai zuriat cucu beliau, cucu pahlawan nasional, sering menyampaikan kepada kita, paksa diri kalian belajar hari ini, insya Allah di masa yang akan datang kamu akan bisa merubah dan menaklukkan dunia ini. Kalau sekarang ini kan adik-adik generasi milenial, ini yang di depan-depan ini sudah memasuki generasi kolonial, ya. Bapak-bapak kita, ustadz-ustadz kita ini pasti ada penyesalan. Kenapa dulu waktu masih santri saya tidak maksimal belajar, tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa bahasa Arab. Sekarang penyesalan banyak. Tidak boleh terjadi. Itulah sebabnya anak-anakku sekalian, paksa diri kalian belajar, ya. Yang tidak biasa bangun tengah malam, paksa diri bangun tengah malam, agar seluruh kitab-kitab, bacaan-bacaan, buku-buku yang menjadi kewajiban kita membaca itu tuntas dipelajari, supaya jangan sampai terjadi. Sekarang di dunia nyata banyak orang baik, tapi di dunia maya banyak juga orang yang tidak baik. Ada juga yang baik, tapi berdasarkan banyak kajian dan survei-survei, riset-riset, di dunia maya itu banyak terjadi ujaran kebencian, berita-berita bohong yang membuat persaudaraan kita porak-poranda, yang juga mengancam disintegrasi bangsa. Karena apa? Karena banyak yang tidak pernah ngaji, tidak pernah tamat baca kitabnya, tiba-tiba menjadi ustaz, tiba-tiba menjadi sok kiai, ya, belum apa-apa tiba-tiba mengkafirkan orang, belum apa-apa membodoh-bodohi orang. Tidak boleh terjadi. Itulah sebabnya cara kita menghadapinya adalah kita perkuat diri kita, kemudian kita maksimalkan ujaran-ujaran kebaikan, ajakan-ajakan kebaikan, pesan-pesan kebaikan kita sampaikan, baik di dunia nyata yang kita hadapi hari ini, lebih-lebih di dunia maya. Itulah sebabnya anak-anakku juga penting, ini para ustadz saya pesankan, bekali anak-anak kita nanti ke depan pengetahuan teknologinya, supaya mereka familiar dengan media sosial, dunia maya. Tapi penting juga harus diwaspadai, banyak dampak negatif juga kalau kita terlalu intens di media sosial atau di dunia maya. Yang penting proteksinya. Anak-anakku sekali lagi, kita ikuti semangat jejak-jejak para pahlawan nasional ini. Hampir tidak ada yang tidak memaksimalkan dirinya pada saat usia-usia masih muda. Salah satu contoh, Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh, beliau itu pada saat di Mekah itu gurunya tidak satu, beliau mengaji sampai seluruh jenis kitab. Makanya begitu beliau pulang dari Mekah sudah matang. Begitu pulang dari Mekah balik ke Indonesia, ke Ampenan. Kalau dulu namanya Lombok ini yang paling terkenal Ampenan. Makanya beliau sering disebut Al-Ampenani, Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Ampenan. Jadi kalau disebut Ampenan, Tuan Guru Panjang maksudnya. Beliau pulang dari Mekah itu beliau itu sudah jadi, artinya sudah siap. Makanya begitu pulang tanpa panjang-panjang mendirikan Mushola Al-Mujahidin sebagai markas benteng perjuangan untuk mendidik anak-anak atau masyarakat Lombok. Yang dipikirkan pertama itu adalah lembaga pendidikan, ya. Bayangkan sampai tahun 34 beliau pulang, ya, langsung mendirikan Mushola Al-Mujahidin sebagai cikal bakal pondok pesantren Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah, Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah, ya. Pada usia yang masih muda, usia 30-an tahun, ya. Nah, itu anak-anak sekalian, kita itu salah satu jejak-jejak pahlawan nasional. Beliau juga seluruh keturunan termasuk ya cucu beliau sekarang Tuan Guru Banyak memaksa diri. Dulu waktu kuliah di Kairo itu tidak pernah pulang, jarang pulang. Bersurat telepon pun sama uminya jarang, malah bersurat pun hanya satu kalimatnya itu, ya. Beliau selalu pesan doa dan rajin belajar. Ini anak-anakku tidak disambangi 1 minggu oleh orang tuanya, telepon, ya. Nah,
Itu yang pertama udah sekalian ya. Paksa diri belajar terus baca kitab ya. Perkuat bahasa Inggrisnya, perkuat hitung-hitungannya, matematikanya, perkuat teknologinya. Kalau ini tiga sudah kuat, seluruh jejak-jejak perjalanan pahlawan nasional adik-adik bisa ikuti. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan pahlawan-pahlawan yang dari Nusa Tenggara Barat bisa diperbanyak ya. Nah, memang setiap tahun diajukan, tetapi Allah belum berkehendak ya. Presiden negara belum berkehendak ya. Sampai 2020 ini baru ada satu pahlawan nasional dari Nusa Tenggara Barat. Yang kedua, untuk kita semua, terutama para pengasuh, para pejuang, para pengurus organisasi dan warga Nusa Tenggara Barat pada umumnya, mari kita maksimalkan